Faktor dominan, sebuah sugesti atau pesan menembus faktor kritis dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar serta dijalankan adalah pesan itu disampaikan oleh figur otoritas. Pagi ini saya akan membahas satu rahasia bagaimana seorang hipnotis atau seorang hipnoterapis mampu menyampaikan suatu sugesti atau pesan yang menembus faktor kritis dari subjek masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan dijalankan. Jadi seorang hipnotis atau hipnoterapis harus mampu memposisikan dirinya berada pada posisi figur otoritas. Dengan demikian, maka pesan atau kata-katanya atau sugestinya itu memiliki daya power, kekuatan, menembus faktor kritis. Sebenarnya secara alamiah figur otoritas itu terbangun atau terjadi dengan sendirinya dalam beberapa situasi dan kondisi. Nah, misalnya saat ini adalah seorang orang tua, ayah, ibu memiliki anak-anak. Maka secara otomatis Anda akan menjadi figur otoritas di mata anak-anak Anda. Sehingga apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda katakan kepada anak-anak Anda, memiliki kemampuan daya tembus faktor kritisnya masuk ke pikiran bawah sadarnya dan dijalankan. Kalau Anda katakan, kamu ini malas sekali, maka kamu malas itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak Anda menjadi suatu program dan akan terbawa tumbuh terus ketika anak Anda dewasa menjadi mental block. Dengan demikian, maka kebalikannya dengan pengetahuan ini Anda bisa mengatakan, kamu ini cerdas, kamu ini anak ayah yang paling rajin, kamu bisa. Kata-kata positif seperti itu dikatakan oleh orang tua akan mempengaruhi masa depan. Di dalam contoh kekinian di masyarakat, ya, figur otoritas itu sebenarnya juga terbentuk secara alamiah. Jadi pada zaman dulu mungkin purbakala gitu, zaman suku-suku gitu misalnya ya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berburu ya dan mendapatkan hasil buruan yang besar, yang banyak, maka orang-orang itu dianggap mampu melindungi sukunya, dianggap mampu memberikan suplai makanan, sehingga orang itu akan berada pada posisi ya secara alamiah tinggi dan menjadi otoritas, figur otoritas dibandingkan anggota suku yang lain. Nah, di masyarakat Indonesia misalnya tentu saja itu juga terus tumbuh berkembang. Orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, ya tentu juga berada pada posisi yang tinggi. Sehingga apapun yang disampaikan itu akan diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Nah, ini terjadi secara alamiah. Sayangnya, dengan pengetahuan seperti ini, seseorang bisa saja merekayasa. Rekayasa untuk membuat atau memposisikan dia atau kelompoknya sebagai otoritas lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja ini ada kepentingan politik, keuntungan finansial, dan lain sebagainya. Loh, bagaimana caranya seseorang melakukan manipulasi ya untuk memposisikan dirinya atau kelompoknya berada lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang lain? Di masyarakat Jawa misalnya, yang notabene misalnya mengagumi misalkan tokoh-tokoh seperti Brawijaya, ya bisa saja untuk meningkatkan pamor atau otoritasnya, seseorang bisa mengatakan saya ini adalah keturunan Brawijaya ke-18 seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang pola ilmu hipnosis, kita melihatnya ya tentu dia sedang mencoba meningkatkan pamor posisinya sebagai otoritas di masyarakat Jawa. Karena tidak bisa mengaku keturunan Brawijaya untuk meningkatkan pamor otoritas jika dia berbicara misalkan pada halayak di Papua misalnya. Itu nggak tembus. Gitu. Nah, saran saya apa, teman-teman, dengan membuat video ini, bahwa dengan mengetahui ya ilmu ini, ya pengetahuan ini, maka saya berharap masyarakat juga menjadi jauh lebih cerdas, ya, jauh lebih kritis untuk bisa melihat apakah seseorang ini genuine, asli atau tidak, apakah seseorang ini manipulatif atau tidak. Nah, ini masyarakat perlu tahu pengetahuan ini sehingga tidak lagi bisa dibodohi, tidak lagi bisa ditipu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.